Anda masih di iNewsroom bersama saya Anisha Dasuki. Pemirsa, desak Menteri Agama segera terbitkan SK penyetaraan angkatan dan golongan. Ratusan guru honorer madrasah dari berbagai daerah menggeruduk Kementerian Agama di Jalan Lapangan Banteng, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Unjuk rasa bahkan diwarnai isak tangis, meminta Kemenak tidak lagi anaktirikan guru honorer madrasah. Ratusan guru madrasah ini gelar unjuk rasa di depan gedung Kementerian Agama siang tadi. Para guru yang tergabung dalam Forum Guru Sertifikasi Non-In-Passing atau FGSNI desak Menteri Agama segera terbitkan SK In-Passing yang selama ini hanya dijanjikan tanpa ada realisasi. Mereka juga merasa dianaktirikan, gaji hanya 1,5 juta rupiah per bulan dirasa tidak cukup memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu pembayaran gaji lambat 3 bulan hingga 5 bulan sekali. SK In-Passing itu diperlukan sebagai bahan untuk pertimbangan kenaikan pembayaran tunjangan profesi guru yang tadinya 1.500.000 setiap bulannya menjadi 2.800.000 atau 3.200.000 sesuai dengan golongan. Puluhan orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Anti Mafia berunjuk rasa di depan perusahaan tambang di Ampera, Jakarta Selatan. Unjuk rasa tuntut kewajiban perusahaan kepada masyarakat Sumbawa Barat. Dengan membentangkan spanduk, pengunjuk rasa berorasi menuntut sejumlah kebijakan perusahaan yang berpihak kepada masyarakat Sumbawa. Selain berunjuk rasa dan berorasi, pengunjuk rasa menyegel kantor menggunakan rantai besi. Perusahaan diminta melaksanakan kewajibannya bagi masyarakat Sumbawa Barat. Tapi dipersulit angkatan kita. Barat. Kenapa hal ini kami lakukan? Sejumlah persoalan yang 8 bulan ini sudah kami tuntut. Pertama misalnya bicara tentang kebijakan ketenagakerjaan. Upahnya sangat minim, lowongan pekerjaan untuk masyarakat lokal sangat minim. Kemudian bicara kecelakaan kerja yang hampir terjadi setiap tahun, roster kerja. Kemudian CSR pun ini kita katakan skandal. Kenapa kami katakan skandal? Mereka hari ini semenjak akuisisi itu sudah mengeruk isi. PLT Menkominfo Mahfud MD minta Inspektur Jenderal Kemenkominfo untuk terus mengejar uang yang diselewengkan dalam dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo. Menurut Mahfud, Irhen bisa memulai dari nama-nama yang ada di laporan BPKP. Dalam keterangan persnya kemarin di Jakarta, PLT Menkominfo Mahfud MD menyatakan dari dana 10 triliun rupiah yang telah dibelanjakan, berdasarkan laporan BPKB hanya 2 triliun rupiah yang benar-benar dibelanjakan untuk pembangunan menara pemancar atau BTS. Ada 10 triliun rupiah dana yang menguap. Mahfud minta Irjen Kemenkominfo mengejar uang yang telah diduga dikorupsi. Untuk proyek BTS 4G itu uang yang diduga disalahgunakan itu supaya dikejar. Irjen supaya melakukan ini, supaya dikejar uang itu karena berdasar data kasar 10 triliun yang dikeluarkan yang dibelanjakan dengan cara penilaian yang konservatif saja, dianggap bahwa belanjanya benar sesuai dengan barangnya, dianggap itu baru 2T lebih. Sehingga yang menguap sampai sekarang menurut hitungan BPKP 8,1 atau 8,2. Nanti pengadilan akan membuktikan seberapa besar sebenarnya yang menguap itu. Oleh sebab itu, uang ini supaya dikejar, dan saya kira sudah ada nama-nama yang dicantumkan di dalam hasil pemeriksaan BPKP supaya dimulai dari situ, Bapak Irjen. Sementara itu, tim Jaksa Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus menangkap WP dalam dugaan tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G Kemenkominfo. Penangkapan dilakukan di Keimigrasian Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta pada kemarin siang pukul 11 waktu Indonesia Barat. WP adalah orang kepercayaan tersangka IH yang menjadi penghubung dengan pihak-pihak tertentu
dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi di Kemenkominfo. Selanjutnya WP ditahan selama 20 hari terhitung sejak 23 Mei 2023 hingga 11 Juni 2023 di Rutan Salemba, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dari Jakarta dan Yogyakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Pasca kantornya digeledah KPK, Menteri Sosial Tri Risma hari ini angkat bicara. Kepada awak media, Risma mengaku tidak mengetahui kasus dugaan korupsi bantuan sosial beras. Menteri Sosial Tri Risma hari ini angkat bicara soal penggeledahan kantor Kemensos oleh penyidik KPK pada Selasa sore. Risma mengaku tidak mengetahui terkait kasus dugaan korupsi bantuan sosial beras lantaran dirinya belum menjadi Mensos saat kasus tersebut bergulir. Risma menilai program bansos beras tersebut aneh karena melibatkan banyak pihak. Jadi makanya saya katakan 2021 itu tidak ada bansos beras di Kemensos. Saya tidak tahu di tempat lain, ya, clear ya. Saya tidak tahu kalau di tempat lain. Saya tidak mau ngomong. Nanti teman-teman akan tahu sendiri di mana. Saya nggak mau ngomong. Tapi yang jelas tidak ada di Kemensos karena saya tolak. Saya tolak itu cukup berat saat itu saya nolak. Kenapa? Karena saya punya prinsip bahwa saya pegang perintah Bapak Presiden bukan dalam bentuk barang. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor Kementerian Sosial terkait dugaan korupsi bansos beras untuk keluarga penerima manfaat dan program Keluarga Harapan. KPK mengincar dokumen bantuan sosial PKH tahun 2020 dengan menggeledah kantor Kemensos selama 8 jam dan membawa sejumlah barang dari ruangan yang digeledah. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 6 orang tersangka. Salah satunya adalah mantan Dirut Transjakarta Kuncoro Wibowo. Dari Jakarta, Rian Rahman, Tri Julianti, iNews melaporkan. Kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan anggota DPR dari fraksi PKS menggegerkan publik. Kini kasus tersebut telah ditangani Bareskrim Mabes Polri. Kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan anggota DPR menggegerkan publik. Pelaku KDRT merupakan anggota DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Bukhari Yusuf. Bukhari dilaporkan istri keduanya karena diduga telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Dugaan KDRT terjadi beberapa kali selama kurun waktu 2022. Penasehat hukum korban mengatakan korban telah melaporkan kasus tersebut sejak November 2022 ke Polrestabes Kota Bandung. Namun pada 9 Mei, laporan tersebut dilimpahkan ke Bareskrim Mabes Polri karena lokasi kejadiannya ada di 3 daerah, yakni Depok, Bandung, dan Jakarta. Korban telah meminta perlindungan dari LPSK yang kemudian sejak Januari 2023 status korban terlindung. Sementara itu PKS sudah melakukan proses penyelidikan internal dan kadernya sudah menandatangani surat pengunduran diri sebagai anggota DPR RI. Karena Bukhari telah mundur dari anggota DPR, Mahkamah Kehormatan Dewan DPR tidak bisa memproses KDRT tersebut dan kini kasusnya ditangani Bareskrim Mabes Polri. Presiden Iran Ebrahim Raisi siang tadi kunjungi Masjid Istiqlal Jakarta. Ebrahim sholat zuhur bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. Usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Presiden Iran Ebrahim Raisi hari ini berkunjung ke Masjid Istiqlal di Jalan Taman Wijaya Kusuma, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, Ebrahim bersama Imam Besar Istiqlal Nasaruddin Umar menyapa para jemaah yang tengah beribadah. Ebrahim Raisi kemudian melaksanakan salat zuhur berjamaah diimami Haji Ahmad Muzakir Abdurrahman. Usai melaksanakan salat zuhur berjamaah, Presiden Iran Ebrahim Raisi mengapresiasi undangan Presiden Joko Widodo ke Indonesia dalam rangka menjalin hubungan yang baik dengan meningkatkan dan memperluas kerjasama di bidang ekonomi, perdagangan, kesehatan, dan lainnya.
Pemirsa, jemaah calon haji kloter pertama Indonesia telah tiba di Tanah Suci. Informasi selengkapnya usai jeda.